Pesisir Selatan adalah sebuah kabupaten seluas 5.749,89 km persegi di Sumatera Barat nih teman. Nah, ibu kotanya terletak di Kecamatan Empat Jurai, tepatnya di Painan. Kabupaten Pesisir Selatan berbatasan dengan Kota Padang di sebelah utara, sebelah timur dengan Kabupaten Solok dan Provinsi Jambi, sebelah selatan dengan Provinsi Bengkulu, dan sebelah barat dengan Samudra Indonesia. Nah, populasinya pada tahun 2021 mencapai 515.549 jiwa. Nah, Kabupaten Pesisir Selatan terletak di pinggir pantai dengan garis pantai mencapai 218 km. Dan di video kali ini, kita bakal bahas tentang fakta menarik Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, buat teman yang kampung halamannya di Pesisir Selatan, tonton ya videonya sampai habis. Dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Delapan fakta menarik Kabupaten Pesisir Selatan. 1. Sejarah Pesisir Selatan. Nama Pesisir Selatan dipakai sejak zaman penjajahan Belanda, tepatnya Afdeling Zuid-Benedict-Landen atau daratan rendah bagian selatan. Nah, ketika itu pada tahun 1903, wilayah Banter 10 Indapura dan Kerinci menjadi Afdeling yang dipimpin asisten residen yang berkedudukan di Indapura sebagai pusat pemerintahan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956. Nah, daerah ini ditetapkan sebagai Kabupaten Pesisir Selatan Kerinci, namun dengan lepasnya Kerinci menjadi kabupaten sendiri di bawah Provinsi Jambi pada tahun 1997, namanya berubah menjadi Kabupaten Pesisir Selatan saja. Nah, sebelum kita lanjut tonton video ini, kita mau kasih tahu dulu nih tentang celana chinos keren dan elegan dengan harga yang sangat ramah di kantong. Cocok buat dipakai kegiatan formal, kerja, ataupun untuk bersantai. Nah, buat yang tertarik, tinggal klik linknya. Dan buat yang bergabung, jangan lupa yang subscribe channel YouTube ini, serta like dan komennya jangan sampai ketinggalan. Dan jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita bakal lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. 2. Jembatan Akar. Jembatan akar atau jembatan akar bayang adalah jembatan yang terbentuk dari jalinan dua akar pohon yang tumbuh berseberangan dan membentang di atas aliran sungai Bayang di Batang Bayang di Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, jembatan yang letaknya sekitar 88 km sebelah selatan Kota Padang ini oleh masyarakat setempat dinamakan Titian Aka. Jembatan sepanjang 25 meter dan lebar 1,5 meter berada di ketinggian 10 meter dari permukaan sungai ini teman. Nah, proses pembentukan dimulai pada tahun 1890 dan baru akan digunakan pada tahun 1916. Saat ini kondisinya semakin lama semakin kuat karena semakin besarnya akar pohon beringin yang membentuknya. Nah, bagi wisatawan, jembatan akar bayang menjadi objek wisata instagramable. Namun bagi warga sekitar, jembatan dan sungai menjadi kolam renang alami yang mengasihkan. Nah, konon berenang di bawah jembatan akar juga dipercaya dapat mengintekan jodoh loh. Dan saat teman berwisata ke jembatan akar bayang ini, jangan sampai meninggalkan sampah di sekitar desa atau di sungai ini. Dan waspada juga saat ingin berenang di musim hujan, karena aliran sungai bakal meninggi dan deras. Nah, jembatan akar juga menjadi ikon dari Kabupaten Pesisir Selatan. 3. Jalan terindah di Sumatera Barat. Kawasan mandi letaknya di Kecamatan Kota Sembilan, Tarusan yang berbatasan langsung dengan Kota Padang nih teman, Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, di sini teman bisa menikmati pemandangan samudra yang memukau serta gugusan pulau kecil yang menambah keindahan kawasan ini. Nah, kalau teman ingin menikmati indahnya sunset, disarankan untuk mengunjungi kawasan ini pada sore hari. Apalagi dengan cuaca yang sangat cerah, pasti bakal kelihatan indah banget. Tapi tahu teman, jalan di kawasan mandi ini merupakan salah satu jalan terindah di Sumatera Barat. 4. Kawasan Mande. Kawasan Mande menjadi salah satu ikon dari Pesisir Selatan. Nah, kawasan Mande merupakan kawasan wisata yang dapat ditempuh dengan menyusuri punggung Bukit Mande dengan suguhan pemandangan laut yang biru, jernih, dan gugusan pulau-pulau kecil dengan pasir putih yang cantik.
Nah, gugusan pulau inilah yang membuat wisata Mandeh dijuluki sebagai Raja Ampatnya Sumatera. Fasilitas sekelas resort juga telah tersedia di sini, teman. Objek wisata kawasan Mandeh atau Mandeh Resort makin berkembang. Nah, kawasan Mandeh juga telah menjadi destinasi utama kebijakan sektor pariwisata kebaharian yang dimasukkan ke dalam Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional atau RIPPNAS bersama Biak dan Bunaken. Nah, kawasan ini juga dijuluki sebagai The Paradise in the South atau surga di selatan. Maksudnya di bagian selatan Provinsi Sumatera Barat. 5. Terdapat banyak pulau indah. Di Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat terdapat beberapa pulau yang menarik perhatian wisatawan karena keindahan alam dan potensinya sebagai destinasi wisata bahari. Nah, di Kabupaten Pesisir Selatan ini juga terkenal dengan banyaknya pulau-pulau indah. Di antaranya Pulau Pagang, Pulau Cubadak, Pulau Setan, dan masih banyak lagi tentunya. Nah, pulau-pulau tersebut populer di kalangan wisatawan karena keindahan pantai dan bawah lautnya, serta menjadi lokasi favorit untuk snorkeling dan diving. 6. Kuliner khas Pesisir Selatan. Kabupaten Pesisir Selatan memiliki kuliner khas yang menggugah selera seperti daerah lainnya di Sumatera Barat. Salah satunya adalah Randang Lokan. Lokan adalah sejenis karang yang hidup di sungai atau air tawar. Daging lokan yang kenyal namun empuk membuat rendang lokan bertekstur dan rasanya menarik. Nah, selain diolah menjadi rendang, lokan ini juga diolah masyarakat Pesisir Selatan menjadi sate. Olah sate lokan juga menjadi makanan khas daerah ini. Ada pula pinungkuy, semacam pancake yang adonannya dicampur dengan parutan kelapa. Lalu ada salabada yang dibuat menggunakan ikan kecil yang disebut dengan bada. Bentuknya beragam, ada yang lebar dan pipi, dan ada juga yang kecil. Nah, kuliner khas lainnya adalah soto paru, gulai bada, putu kambang, mangkok badeta batang kapas, dan gulai ikan karang. 7. Terdapat sebuah kerajaan. Tidak banyak yang tahu kalau di pesisir selatan pernah ada sebuah kerajaan, yaitu Kesultanan Indrapura. Nah, kerajaan ini pernah menjadi bawahan kerajaan Pagoroyung, namun pada praktiknya berdiri sendiri. Pada masa jayanya, kerajaan ini meliputi wilayah pantai barat Sumatera, dari Padang hingga Sungai Hurai. Nah, produk utama kerajaan ini adalah emas dan lada. Bahkan pengaruh kekuasaan kerajaan ini sampai ke Banten di Pulau Jawa. Nah, bukti keberadaan kerajaan ini bisa dilihat seperti bangunan kerajaan, benda-benda bersejarah, dan makam tua. 8. Diusulkan untuk dimekarkan. Tahukah teman, Kabupaten Pesisir Selatan akan diusulkan untuk dimekarkan. Nah, pemekaran Kabupaten Pesisir Selatan ini dianggap pantas meskipun pemerintah pusat masih menerapkan moratorium terkait dengan pembentukan daerah otonomi baru. Hal ini disebabkan oleh ukuran wilayah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 5.749 km persegi atau 4 kali lebih besar daripada Kabupaten Padang Pariaman. Nah, kabupaten yang diusulkan adalah Kabupaten Ranah Indojati yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Pesisir Selatan. Nah, itulah dia teman fakta menarik dari Kabupaten Pesisir Selatan. Gimana nih menurut pendapat teman? Kira-kira apalagi nih fakta menarik lainnya yang mungkin teman ketahui? Silahkan bantu tulis di kolom komentar ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini. Bye-bye.